Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang doamu yang terkabulkan dalam waktu dekat. Jadi, aku akan memberitahu apa harapan kamu yang akan datang dalam waktu dekat. This is fun reading, dipenuntut untuk happy-happy, untuk bahagia, untuk memboost energi positif. Dan kalau misalnya ada energi positif atau pesan-pesan yang positif, coba afirmasikan agar bisa termanifestasi ke dalam hidup kamu. Jadi, kalau kamu baru channel aku, hai, gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri. Kalau kamu masih mikirin tentang seseorang atau kepala kamu penuh dengan hiruk pikuk kebiasaan tiap hari, coba tarik dulu energi kamu ke dalam diri kamu, be mindful, tenangin dulu, fokus dengan pertanyaan, sebutkan dalam hati, okay? And then ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Mau kamu nonton menit setelah aku post, 1 jam setelah aku post, atau bahkan setahun setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke, aku bakalan cek dulu langsung di sini. Ini adalah pesan dari Oracle Card-nya. Ini pesan dari Spirit Guide for you. Oke, thank you. Ada acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Di sini disarankan untuk bisa belajar sesuatu hal yang tidak bisa kamu rubah dalam kehidupan. Tidak banyak hal di dalam hidup ini yang nggak bisa kita kontrol. Semakin kita berusaha untuk mengontrol sesuatu hal yang kita tidak perlu untuk kontrol itu, kita akan semakin bisa terobsesi, kita akan bisa semakin cemas. Jadi tidak tenanglah hidupnya. Kalau kamu mau tenang hidupnya, belajar untuk menerima keadaan. Emang bakalan sulit kalau menerima keadaan, terutama untuk keadaan-keadaan yang tidak sesuai sama harapan. Tapi percayalah, setiap keadaan di dalam hidup kamu itu adalah bentuk pelajaran hidup kamu dan sebuah momen atau situasi yang memang harus kamu hadapi untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Di sini disiplin. I can accomplish what I set my mind to. Jadi di sini kamu akan bisa mendapatkan sesuatu, mau itu percintaan, uang, kayak finansial atau karir atau bahkan social life atau bahkan hubungan keluarga. Saat kamu di kepala kamu nih, otak kamu fokus ke situ. Disiplin dan lakukan itu atau usahakan itu setiap hari. Dan di sini I can accomplish what I set my mind to. Jadi kamu bisa mendapatkan kepuasan atau mendapatkan hasil yang kamu inginkan jika kamu benar-benar bisa fokus. Empathy. I'm open to seeing both side of situation. Jadi saat menghadapi apapun, berhubungan sama orang, menghadapi situasi, lihat jangan hanya dari kacamata kamu aja, lihat dari sisi-sisi lain. Maka dari itu kita sebagai manusia harus mampu untuk bersosialisasi, harus mampu untuk bisa berkompromi atau kita bisa memahami posisi orang lain atau posisi yang di samping dari posisi diri kamu, agar empati kamu akan semakin bisa terbuka dan semakin bisa lebih besar lagi. Yang namanya empati itu kita bisa menempatkan posisi kita bukan hanya di kehidupan kita, tapi bisa di kehidupan orang lain, merasakan apa orang lain rasakan. Dan dari empati sendiri, kalau misalnya nih contohnya kamu menghadapi sebuah situasi, kalau kamu di tengah nih, ibaratkan belajar untuk bisa berdiplomasi dalam arti ada sisi kanan, ada sisi kiri. Kehidupan itu pasti selalu kan seperti itu, ada atas, bawah, kanan, kiri, ada hitam, ada putih, udah pasti seperti itu. Belajar di keduanya gitu, oke? Aku bakalan cek dulu energi kamu untuk saat ini dan ke depan, baru nanti kita lihat doa yang akan terwujud ya. Cuman kalau aku lihat di sini ada banyak banget dari kalian yang intuitif, pintar. Jadi kalau aku lihat di sini, saat semakin kamu bisa dengerin intuisi atau bisa punya conversation atau punya obrolan atau punya diskusi sama diri sendiri, punya momen-momen untuk berdiskusi sama diri sendiri, itu sangat akan membantu. Asal kamu tentuin, kamu ngomong sama diri kamu sendiri, aku mau cinta nih gitu, bulan ini aku mau cinta, atau dalam waktu dekat aku mau finansial nih, ini aku harus gimana ya. Nah itu ngobrolin sama diri sendiri, conversation atau diskusi sama diri sendiri, dialog sama diri sendiri, itu bisa akan ngebantu kamu agar intuisinya lebih tajam lagi gitu, karena kadang-kadang jawabannya sudah ada di dalam diri gitu.
Kita lihat ya, energi kamu saat ini. Ada the Page of Wands, sama ada di Aeroplane. Di sini ada hubungan kamu sama yang di atas harus dikuatkan. Ada rasa semangat. Kalau aku lihat dari energi The Aeroplane sendiri, ada sebuah kepercayaan atau faith, rasa percaya sama yang di atas yang kamu punya yang cukup kuat. Jadi ini ibaratkan kayak lagi fokus-fokusnya untuk berdoa dan mendekatkan diri sama yang di atas, punya pegangan yang kuat sama keyakinan dirimu, kamu bakalan surviving di sini. Dan secara energi The Page of Wands itu rasa semangat dan kemampuan untuk memanifestasi. Asal dia punya nih tongkat ajaibnya gitu. Asal dia tahu mana yang baik untuk dirinya. Dalam arti kamu harus tahu yang baik untuk diri kamu. Beda sama apa yang kamu pengen sama kebutuhan dan yang baik untuk diri kamu itu ada beberapa, memang agak tipis perbedaannya, tapi harus dipahamin baik-baik gitu. Contoh, kamu mau bersama seseorang deh gitu, tapi kamu tahu secara sifat tidak membuat kamu bahagia. Kamu harus bisa lihat realitanya. Atau kamu mau sebuah pekerjaan tapi kamu tahu dari segi kemampuan itu bakalan bikin kamu kewalahan. Kamu harus bisa mewujudkan sesuatu yang memang baik untuk diri kamu. Nah, dari energi Page of Wands, semangat itu muncul. Tapi yang aku lihat di sini memang energinya lagi agak menarik diri untuk bisa lebih dekat sama yang di atas atau mengasah spirituality. Lalu di sini ada Six of Cups. Di sini juga banyak momen-momen kamu ngerasa kayak nostalgia. Jadi banyak mengenang momen masa lalu. Nah, dari energi Six of Cups sendiri, ini hubungannya bisa sama keluarga. Jadi ada momen-momen atau keadaan-keadaan yang harus kamu fokuskan untuk memperbaiki hubungan kamu sama keluarga atau bahkan menyehatkan atau menyembuhkan luka-luka yang pernah ada gitu dalam hubungan kamu sama keluarga. Dari energi The Six of Cups sendiri banyak energi yang kamu minta apa akan dikasih. Nah, dari Six of Cups sendiri ini juga ngomongin soal kepuasan, tidak merasa kurang. Nah, di sini ada energi ya, spirituality yang akan semakin meningkat dibarengin sama pengetahuan. Jadi itu cukup balance. Jadi karena kadang-kadang ada orang-orang yang punya obsesi nih tentang spirituality tapi tidak dibarengin sama realita. Nah, di situ akan terjebak sama ilusi. Cuman kalau aku lihat kamu punya kemampuan otak yang baik, akhirnya bisa diseimbangkan sama spirituality dan itu akan sangat ngebantu gitu. Di sini disarankan untuk praying, banyakin doa, banyakin fokus dan disiplin gitu. Nerima apapun sesuatu yang kemarin. So aku bakalan lihat ke energi kamu di depan sana ya. Oh, di sini ada kesempatan untuk meninggalkan pola pikir atau pola kehidupan yang sudah tidak sehat lagi. Dan di sini pun mampu untuk melepaskan sesuatu hal atau seseorang yang memang bukan baik untuk diri kamu gitu. Jadi udah menerima keadaan. Dari energi di Air of Cups kalau kamu lihat di sini, emang sayang nih kita membangun sesuatu tapi tumpah gitu. Ibaratkan kayak kamu bangun rumah atau bangun sebuah kamu bangun rumah lah gitu. Tapi rumahnya roboh gitu. Menyayangkan, tapi saat disadari kembali, oh ternyata roboh itu ternyata untuk menyelamatkan aku ya gitu. Kalau misalnya aku ada di dalam situ, robohnya saat di dalam, itu pasti akan menyakitkan karena fondasinya gak kuat. Akhirnya semesta ngasih unjuk, nih fondasinya gak kuat, coba bangun lagi dengan fondasi yang kuat lagi gitu. Ini momen-momen seperti itu. Kalau aku ngomongin soal metafora, perkataan-perkataan yang metafora itu jangan langsung ditelan bulat-bulat. Jadi proses dulu yang disesuaikan sama hidup, oke? Lalu di sini energi The Air of Cups, ada momen dimana kamu naik tangga, jadi dikasih kesempatan untuk bisa menaikkan level kehidupan. Nah, di sini kalau secara energi, kehidupan kamu akan berubah, lifestyle akan berubah. Terus di sini juga semangatnya itu bukan lagi semangat yang passionate, tapi lebih seperti kayak semangat karena udah kebiasaan, udah ahli nih aku ngelakuin ini gitu. Jadi ada rasa senang di situ. Page of Swords itu juga menunjukkan kalau ada
sesuatu yang ringan dijalankan dalam kehidupan. Yang tadi aku bilang ini biasanya karena kebiasaan. And then di sini ininya Six of Cups, ini ngomongin soal kepuasan dan nostalgia. Sekarang nanti ke depannya akan ada sebuah kemenangan. Six of Wands, kamu berada di dalam lingkungan orang-orang yang sangat supportive. They happy. Mereka orang, keluarga, teman-teman tuh bahagia ngeliat kamu bahagia. Dan ini ada kemenangan, apapun yang kamu fokuskan saat ini, kamu akan dapetin hadiahnya. Ini energi Six of Wands seperti itu gitu. Cuman kalau ke depan kamu nanya gimana, ini OTW. OTW-nya menuju kesuksesan. Ini juga ngomongin kalau kamu fokus ke percintaan, ini ngomongin hubungan yang bisa dibilang serius. Terus dari energi Six of Wands sendiri, achievement itu sesuatu yang kita raih karena kita udah kerja keras dan sudah biasa melakukan itu. Contoh, kamu lagi lomba nih, mau lomba gitu, kamu lomba lari lah gitu. Kan sebelum lomba lari pasti kamu latihan dulu tiap hari. Nah, keadaannya tuh seperti itu. Latihan dulu nih tiap hari, nanti saat kamu lomba kamu udah biasa, santai gitu. Karena aku udah biasa ngelakuin yang karena tiap hari aku udah latihan. Nah, kamu bisa ngedapetin kemenangan itu. Kemenangannya adalah hasilnya sama kebiasaan itu jadi hal yang ringan gitu, yang dilakukan. Ini konsepnya bisa apa aja. Di percintaan jadi biasa untuk bisa berhubungan atau bisa berkomunikasi atau bahkan bisa berkoneksi dengan tidak terlalu terbebani, atau bisa ngomongin soal pekerjaan. Pekerjaan bisa dibilang pekerjaannya bisa jadi lebih mudah lagi karena udah biasa, atau hubungan sosial. Jadi lebih mudah untuk berteman atau lebih mudah untuk bisa merasakan atau menempatkan diri di posisi sekitaran kamu gitu. Jadi bisa istilahnya bisa lebih fleksibel dan bisa membaur lah gitu. Jadi di sini aku bakalan lihat doa apa yang akan terwujud. Doamu yang akan terwujud. Ada the Queen of Cups di sini. Ini ngomongin soal percintaan, kamu akan merasa dicintai. Jadi doa-doamu yang tadinya kamu gak pengen sendiri, kamu pengen mempunyai sosok orang yang serius, sosok orang yang mencintai diri kamu apa adanya, kamu akan dapetin itu. Karena kalau dari energi Queen of Cups, ini kepuasan di hati ya, gitu. The World. Dari The Star kadang-kadang literal ya. Jadi kadang-kadang ini secara harafiah, apapun yang kamu doakan yang paling besar, yang harapanmu paling besar ini akan terwujud. Kalau kamu nanya apa, kamu berkaca sendiri. Apa yang dari kemarin kamu fokuskan, apa yang kamu inginkan. Karena dari The Star itu kayak kamu wishing on a star. Saat kita lagi ngelihat langit malam hari, terus tiba-tiba ada bintang jatuh, berdoa gitu. Atau meminta. Ini satu permintaan akan terwujud gitu. Satu-satu dulu. Dari energi The Star, ini juga ngomongin soal pamor, lebih famous lagi, lebih terkenal lagi di bidangmu, atau lebih bisa dibilang kalau dari energi The Star itu recognition. Jadi terlihatlah dirimu yang tadinya terkabutkan, tadinya tertutup dengan kompetisi lain, kompetisi dari orang-orang sekitar atau bahkan sama diri sendiri, akhirnya kamu lebih bersinar lagi. Jadi lebih di posisi puncak. Nah, di sini ada energi Queen of Cups. Di sini adalah kamu mampu menjadi sosok orang yang mengontrol perasaan sendiri. Berarti yang namanya Queen of Cups itu hubungan sama percintaan. You love yourself more. Yang jelas adalah kamu cinta sama diri kamu sendiri dan akan merasa disayang. Nah, dari energi Queen of Cups sendiri itu juga nunjukin kalau posisi yang sangat baik, terutama balik lagi di hati seseorang. Di sini ini ada sesuatu yang terwujud di soal percintaan. Lalu energi the world itu any kind of possibility. The world itu bisa jadi apa aja. Tentuin kamu mau jadi apa gitu. Karena kalau dari the world sendiri di sini banyak banget elemen-elemennya, dalam arti dari segi passion, dari segi knowledge, pengetahuan, atau bahkan dari segi percintaan, atau bahkan spirituality. Saat kamu set your mind, kamu fokus kemana, di situ akan mendapatkan jalan yang mudah gitu. Jadi ibaratnya kayak center. Kalau kamu senterin di dalam kegelapan, kamu senterin satu sisi nih, sisi itu akan terlihat lebih terang kan. Jadi kamu lebih mudah untuk melihat di mana itu jalannya seperti apa. Sama kayak goal-goal hidup.
kamu fokusin dulu nih mau kemana nih gitu. Baru di situ saat sudah fokus, semesta akan bisa menyadari oke, harus diterangin di bagian sini nih gitu. Nah di sini the world ini juga ngomongin soal traveling, perjalanan, atau bahkan sebuah perpindahan karena di Eight of Cups. Cuman yang namanya the world adalah dunia kamu akan semakin besar, dimana harus mampu untuk beradaptasi gitu. Kalau dunia kita semakin besar, pasti peluang akan semakin besar juga. Jadi, terutama ini untuk yang berada di dunia creative industry, apapun yang berhubungan sama internet, apapun yang berhubungan sama influencing, atau yang berhubungan sama social media, ini sangat bagus. Kalau misal kamu punya bisnis di sini, apapun yang kamu lakukan, fokus sama social medianya dan sama estetiknya, itu akan sangat ngebantu. And then di sini kalau misal kalian bekerja di sebuah konsep pekerjaan yang memberikan jasa, gunakan empati. Itu sangat akan ngebantu. Kalau misal kalian bekerja di sebuah perusahaan, di sini ada sebuah recognition. Artinya atasan kamu atau orang yang istilahnya memberikan kamu gaji lah gitu, akan sangat menyadari kebisaan kamu gitu. But aku mau fokus ke percintaan di sini. Ada sesuatu yang bisa dibilang kesalahpahaman ini akan hilang sama siapapun. Cuman dari energi di Queen of Cups sendiri, terutama untuk kalian yang feminine, kalian ada di posisi paling atas di hati seseorang. Lalu kalau kalian yang maskulin, ada seseorang yang sangat memiliki perasaan yang dalam sama diri kamu. Dia adalah seseorang yang sebenarnya bisa selalu ada dalam hidupmu gitu. Jadi lebih harus disadari siapa nih gitu. So aku bakalan lihat ke oracle card-nya lagi. Doamu yang akan terwujud dalam terdekat. Ada fokus. Nah, yang tadi aku bilang diminta untuk fokus. Sama kayak center tadi. Kamu arahin kemana itu center. Kemana kamu fokusnya kamu arahin, di situ kamu akan dapetin apa yang kamu pengen gitu. Stay fokus. Jadi jangan gampang ke distract. Jangan gampang nggak fokus ya. Embracing di sini, coba lebih terbuka tangannya untuk nerima segala macam rezeki gitu. Kalau tangannya tertutup terus atau energinya tertutup terus karena ketakutan, kamu akan menutup sumber-sumber rezeki yang datang. Tapi kalau kamu terbuka dengan segala possibility, di situ rezekinya bukan hanya datang dari satu arah. Sini, dari belakang, dari depan, dari kanan, kiri gitu. So I'm going to see the outcome of the situation. Kita bakalan lihat. Okay. The outcome of the situation. Two of Swords. Seven of Cups. Okay. The Sun. Prioritaskan apa yang kamu pengen prioritaskan. Nanti di situ ada banyak hal positif dan kamu tidak akan sendiri. Jangan terjebak sama kebingungan. Kalau kamu masih bingung, aku bingung mau ngapain, aku bingung harus ngapain. Kalau kamu bingung, istilahnya kalau kamu bingung, semesta pun akan bingung dan akan memberikan kebingungan, malah semakin bingung nantinya. Nah, di sini ada terjebak sama ilusi. Jangan mudah untuk terjebak sama ilusi. Nggak masalah kalau kita berimajinasi gitu. Cuman kalau misalnya sering, kalau sampai setiap hari, sampai 24 jam berimajinasi, itu namanya kamu terjebak sama kehidupan, atau di kehidupan kamu yang harusnya kamu bisa jadi apa aja malah terjebak. Di sini harus bisa sehat ya, harus bisa balance. Boleh berimajinasi tapi dibarengin sama action gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa box reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalkan kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.